Bentar ya, bentar. Ya, kameranya kurang enak. Gimana? Kameranya gini. Aduh. Ini ada kameranya ini. Kok nempeleng sih? Ini. Benar ya, teman-teman. Kalau di kameranya. Ya, enggak. Saya lihat. Masya Allah. Rada itu ya, rada nyender ini. Rada. Tidak apa-apa ya teman-teman. Aduh kok gini. Kenapa kamu jadi begini? Ya seadanya ya, yang penting kelihatan. PTC dam ya, jadi naik apa turun lagi om ya, ini kita mau bahas ya. Jadi gini teman-teman, saya melakukan take profit margin ya. Bentar, saya tak share dulu aja, jadi teman-temannya bisa banyak ya. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu teman-teman. Yuk guys, bisa guys. Yuk buat tap-tap layar dulu yuk, 10K yuk. Ayo, bisa yuk. Ini seru ini ya. Malam ini malam seru. Jangan lupa take profit margin ya teman-teman. Dikasih rezeki. Thank you sudah simak. Selamat malam semuanya. Dikasih rezeki sama Tuhan ya, dinikmati teman-teman ya. Jadi yang belum take profit ya take profit gitu. Ya, malam ini seru sekali teman-teman, seperti yang kita bahas kemarin. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini nih dia persis kelak di sini nih ya, berhenti. Bagaimana menyikapi market seperti ini? Teman-teman perlu waspada seperti yang kita bahas kemarin. Kalau saya lebih suka, kalau yang saya lakukan dengan kondisi seperti ini apa? ETF saya lepas semua modalnya. ETF. Jadi yang tipe up saya modalnya saya tarik semua. Murni tinggal margin dan tinggal sedikit-sedikit sekali. Barang saya. Terutama yang tipe SRP up saya sisain marginnya aja. Ini khusus ETF saya mengeksekusinya adalah saya take profit margin. Lu hijau kayak gini kok malah mbok take profit. Ya itu strateginya masing-masing ya. Kalau saya secara pribadi itu yang saya eksekusi. ETF-nya saya lepas semua, tarik modal saya, sisain margin saya. Itu yang saya lakukan, itu satu. Kedua, saya take profit margin koin reguler saya. Ya, kalau yang reguler saya aja ya. Profit margin aja. Jadi saya enggak. Terus apa yang saya lakukan? Saya menunggu apakah betul besok hari Sabtu. Ini kan besok Jumat. Ini hari Jumat. Besok ini hari apa? Ini hari Kamis ya, besok Jumat ya. Apakah ekor panjang merah itu benar-benar terbentuk? Kalau ini teman-teman dikonfirmasi 3 hari, sudah jangan dilawan. Nggak usah dilawan. Ya wis, kita harus jangan, lah disinilah
Kalau sudah nanti dikonfirmasinya tiga seperti ini berarti kan trap. Kalau dia sudah nembus di sini itu udah trap. Caranya gimana? Ini saya akan bedah bagaimana saya mempertahankan portofolio saya dengan kondisi trap sekalipun. Jadi BTC saya masih tetap standby di sini ya teman-teman. Itu yang model. Take profitnya kan sudah tak. Jadi kan posisinya umpamanya $1.000 standby $1.000 tetap. Ya. Ini yang saya akan lakukan. Kalau yang terjadi adalah 3 hari ini membentuk pola ini, saya akan beli, yang saya beli tipe down tapi 3%. Kenapa tipe down saya beli dengan 3%? Itu untuk mengontrol penurunan yang terjadi. Jadi saya tidak akan panik di kondisi level dia mau turun seperti apa, terseret seperti apapun. Tipe down itu akan ngerem. Itu strategi saya dalam money management. Tapi ini butuh kejelian ya teman-teman. Kalau saya melihatnya kalau sudah kondisinya ada trap ini, saya akan beli tipe down 3% dari jumlah total portofolio saya. Yang tak ambil apa? Mungkin bisa ETA up, ETA down gitu ya. Itu strategi yang akan saya lakukan kalau yang terjadi adalah hal seperti ini. Gitu. Nah, tergantung teman-teman strateginya seperti apa. Kalau saya ulangin lagi ya, itu apa? Itu semua aset koin. Gini, kalau yang reguler saya kan cuma punyanya BTC. Jadi yang di sini saya take profit, yang reguler yang saya take profit adalah marginnya. Ya, marginnya TPM ini di sini saya TPM. Ya, TPM di sini. Terus yang tipe ETF saya tarik semua modal saya. Jadi yang tersisa cuman posisinya adalah margin. Karena apa? Ini ada potensi untuk trap. Nah kalau naik kalau naik kan berarti ini saya naik. Sama sisa marginnya kan masih naik. Nah kalau turun nah kalau yang marginnya sudah saya diemin aja. Karena apa? Nanti saya akan pakai planning ini 3% tipe down. Untuk posisi keseret di bawah itu saya tahan dengan rem ini. Ini cara saya. Tapi teman-teman tidak harus melakukan seperti saya. Gitu ya, saya ulangin kembali. Ini saya sharing berdasarkan money management yang saya kelola dengan kondisi seperti ini. Apa yang saya satukan antara posisi dia down, kalau terjadinya reaksi yang tidak kita harapkan dia turun sampai di area 13.000, tipe down ini akan sifatnya ngerem. Ngerem apa? Ngerem inflasi atau ngerem terjadinya penurunan aset saya. Itu akan direm oleh ini. Ini sebenarnya rahasia dapur saya yang paling itu. Tapi ini saya keluarkan hari ini. Ya. Jadi itu cara saya kalau melihat kondisi yang sudah terdeteksi 3 ini ya. Ini cara saya. Cara ngeremnya adalah kita ikutin arusnya untuk mempertahankan aset ini. Tapi sudah take profit margin, sudah posisi standby ETF yang margin kan berarti tetap ada Mas Ian. Sisanya ya. Nah, caranya ngerem apa? Caranya ngerem dengan ini. Nanti kalau dia posisi itu pilih aja salah satu yang memiliki potensi yang sangat besar, yang sudah tinggi sekali, ambil aja. Biasanya bisa ya tergantung dari portofolio teman-teman. Kalau saya menaruh di sini biasanya 3% untuk seretan ini biar bisa ada remnya di sini. Itu ya. ETH mungkin ya, kemungkinan
Tak kirain semakin C2 berarti ada kemungkinan jebol, Om. Maksudnya? Enggak, ini belum tentu. Semua area ya, semua koin perlu waspada. Saya menduga ini ya moga-moga aja saya salah. Kalau saya salah kan berarti saya juga naik gitu. Jadi kenapa ini tetap tak diemin? Karena ini sebenarnya strategi yang saya mengunci dalam semua area. Jadi menyatukan antara harga di bawah, tapi tetap money manajemennya kita harus tata. Dari dalam dunia investasi yang terpenting itu adalah money manajemenmu. Untuk bisa mempertahankan asetmu, tetap posisinya adalah profit. Kalau ada momentum untuk bisa take profit, kita take profit. Tapi bagaimana tetap mempertahankan ketika terjadi dentuman koreksi-koreksi yang terjadi, kita sudah mengantisipasi itu. Disitulah yang membuat kita akan margin gitu loh. Jadi pertahanannya itu kuat. Ini kayak strategi gitu. Money management itu adalah sebuah strategi yang dimana kamu ngunci semua area portofoliomu dengan cara berhitung. Ini matematika, rumus matematika yang sedang kita bedah. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara harga di bawah ini tetap kita secara psikis menang. Di sini kita sudah take profit margin. Kalau terjadi yang tidak diinginkan adalah bull trap dengan satu syarat ya. Bull trap itu terjadi kombinasinya adalah 3 dan tembus. Nah, nanti kalau 3 dan tembus seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak akan cut loss. Saya akan pakai remnya itu adalah tipe down. 3% tipe down dari semua, umpamanya 1000 ya, dari portofolioku 1000, berarti kan saya membutuhkan dana sekitar 30%, $30 sampai $50 lah, kurang lebih seperti itu. Umpamanya saya pilih tipe ETH down gitu ya. Nah, ini untuk ketika dia nanti koreksi, ini akan membantu untuk menambal ini. Ini sebenarnya dapur saya, tapi saya bedah hari ini. Semoga teman-teman bisa menangkap ini, tapi ini eksekusi ini butuh kecermatan, butuh ketelitian, tetap dior teman-teman, gitu ya. Ya, dari kalau saya ngeremnya segitu, karena ETF itu kan gulung dia. ETF itu 30 ETF, $30 ETF, itu kalau dia gulung turun, itu gulungnya kalau over bisa 3 kali. Berarti kalau penurunanmu terjadi koreksinya di sini penurunannya 20% gitu ya. ETF-mu itu juga sudah gulung gitu loh. Jadi itu akan menambal celah itu. Biasanya saya gitu. Nanti sampai dia berhenti krek, ETF down-nya baru dilepas. Nanti yang jalan apa? ETF up-mu yang sisa-sisa marginmu itu akan gulung ke atas. Ini namanya rem. Kita mempergunakan dana kecil untuk mempertahankan aset kita untuk mukul balik posisi di bawah. Ini sebenarnya adalah strategi di dalam dapur saya. Saya bedah hari ini. Gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Oke, untuk ini sudah muncul ya, kelihatan sekali dia tidak kuat sebetulnya. Moga-moga aja apakah akan merah. Kalau ini merah, kemungkinan trapnya sangat tinggi. Karena di sini seperti yang kita bahas ya teman-teman, tidak terbentuk polanya yang namanya candle bullish. Tidak ada pola itu yang serentak. Bullish and gulfingnya itu belum muncul. Jadi kita jangan terkecoh terhadap itu. Kalau teman-teman perhatikan, ini lihat BTC dominannya bukan merah. Ya, perlu diperhatikan. BTC dominannya cenderung mulai menghijau. Itu yang perlu mendapat perhatian khusus buat teman-teman. Mungkin saya bisa salah, tapi minimal kalaupun saya salah, saya masih ada margin karena saya ada di sini. Disinilah psikis kita menang dalam satu saat. Jadi kita perlu meramu kombinasi pertahanan terbaik di dalam investasi. Karena disitulah kita bisa mempertahankan aset kita. Ini kayak bisnis teman-teman sebetulnya. Kita sedang berbisnis, bagaimana
meramu itu menjadi pertahanan yang terbaik. Iya, tunggu, yo jangan short ya. Kalau short itu kan saya nggak tahu kalau futur ya. Saya angkat tangan. Iki apa? Bang BTC udah double bottom dah. Belum, ini malah kita mencurigai bull trap. Teman-teman hati-hati gitu loh. Karena di sini ini hati-hati. Kalau besok ini terjadinya ini ya udah tumbang. Tumbangnya berapa? Kalau teman-teman perhatikan yang kemarin kita bahas di sini. Ini ya. Ini polanya W dan trap di sini. Dari ring sini ini adalah 1800. Terus dia trap turun ke bawah juga membentuk pola W. Kenapa di sini tidak bisa breakout? Karena tidak adanya candle engulfing atau penutupan atau posisi triple bottomnya tidak terbentuk. Makanya dia trap. Turunlah dia ke 15.500. 15.500 itu ringnya dari 1800 ke 15.500 itu adalah 2.500 dolar. Nah ini kalau besok terbentuk hari Sabtu dan Minggu perlu mendapat perhatian khusus. Kalau teman-teman yang beberapa minggu ini kita membahasnya sama terus ya, dan ini hari ini itu momentumnya terjadi gitu ya. Kalau 18.400 dan dia tidak kuat dan terbentuk dua candle merah-merah atau 3 kali dan menembus dari golden ratio ini, teman-teman perlu perhatikan potensi yang akan dihantam adalah di ring 13.000. Kenapa 13.000? Dasarnya apa? Dasarnya ini dari 18.000 turun trap menjadi, ketika dia trap berkurang 2,5, lebih dalam lagi. Kalau di sini terjadi trap, ini di sini 15,5, turunnya bisa 13.000. Tapi yang menjadi yang paling ngeri lagi adalah apa? Ketika nanti trapnya terbentuk 13.000, tidak bisa polanya sejajar seperti ini lagi. Karena pola yang akan terbentuk adalah posisi kelengkoannya seperti ini, lebih turun dorong ke bawah. Jadi kemungkinan terjadi kalau terbentuk 13.000 ada potensi ke 10.000. Ini yang sebenarnya ditakuti oleh para pengamat semua. Hari ini betul-betul kenapa terjadi dengan sangat cepat, saya malah ragu. Loh kok gitu Tom mikirnya? Loh iya, kita harus mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Jangan kita bereuforiya, tapi kita tidak mengukur resiko yang ada. Padahal kalau teman-teman perhatikan, ya malam semua. Padahal kalau secara histori, beli di bottom spill. Oh ya ini gini. Kalau secara histori itu memiliki seperti ini nih, candle engulfing. Sebelum terjadinya maraton itu terjadi candle engulfing dan terjadi serentak. Kita belum melihat itu di bawah. Yang terjadi pada tahun teman-teman bisa lihat sendiri di komputernya ya, 21 Juli 21 itu terjadi candle engulfing, dan sebelum terjadinya downtrend menuju fase uptrend itu ditandai oleh candle ini, candle engulfing. Di titik terakhirnya, posisi di triple bottomnya, di terakhirnya dia memberi sinyal adalah candle engulfing dan terjadi serentak. Itu terjadi pada BTC. Terus kalau teman-teman perhatikan juga terjadi pada ETH, ada maupun SRP. Nah ini yang sebenarnya teman-teman juga waspadai. Jadi jangan melihat bahwa ini merah hijau maraton itu berarti sempurna, belum tentu ya. Karena saya mencurigai malah ini teman-teman 21 Juli 21 sama ya. Berarti coba kita bedah lagi, ada apakah juga sama
momentum hari sama bentuk pola candle engulfingnya sama ya teman-teman, pada hari yang sama. Itu yang perlu teman-teman lihat, karena nanti saya akan bedain di tahun 2018 ini juga 21 Juli 21 ya. Ini candle engulfingnya terbentuk dan terjadinya adalah dari downtrend menuju uptrend. Ya, bisa jadi besok merah ya. Sabar dulu teman-teman, kalau itu take profit margin aja. Kalau saya melihat saat ini dijual semua ya enggak gitu loh. Saya enggak jual semua loh. Saya ulangin kembali, saya tidak jual semua. Reguler saya cuma jual adalah marginnya ya, saya ulangin kembali. Jadi jangan salah menangkap ya nanti ya. Terus gini di sini ya teman-teman. Terus yang di tahun 2018 ke 2019 itu sebelum terjadinya uptrend, ini dari downtrend menuju uptrend, itu juga sama, tanggalnya sama 8 Februari, teman-teman bisa cari 8 Februari 2019. Itu terjadi candle engulfing. Pada ada ETH juga sama. Ini kalau teman-teman perhatikan juga sama juga ini. Ini ETH ya. Nih, tanggalnya sama 8 Februari 2019 dan terbentuknya apa? Candle engulfing juga gitu ya, atau candle bullish. Jadi ini penting, dari downtrend menuju uptrend. Dan setelah ini terbentuk baru teman-teman bisa melihat yang namanya bullish yang sebetulnya mungkin bisa 4 bulan. Lumayan lah napasnya gitu ya. Terus BTC apa sama? Ini BTC juga kita lihat ya. Pada tanggal itu apakah betul sama 8 Februari 2019. Jadi motornya tetap BTC. Kenapa kita harus pantaunya itu BTC? Motor pertamanya itu leadernya itu tetap BTC ya. 8 Februari 2019 dan terbentuk juga candle engulfing. Candle engulfing itu tandanya apa? Ini perlu diamati ya teman-teman. Candle engulfing ini yang saya maksud adalah dua tandanya adalah benang 3, baloknya meloncat di merah ini. Berarti ini adalah toyib. Bukankah toyib yang menjadi dasar? Thank you Bang Abirido ya. Bukankah toyib yang menjadi dasar selama ini kita beli pada momentum harga terbaik? Itu satu poinnya. Berarti kita sudah betul dalam mencari toyib itu di harga titik terbawah, itu sudah betul. Tinggal kita satukan dengan momentum yang namanya candle engulfing ini terbentuk. Thank you Yoyo Black, Bang Yoyo Black ya. Itu dengan seperti itu akan bagus gitu loh. Nah terus ini kalau trade kemana Om? Ini yang saya tidak bisa menakar sebetulnya. Sejujurnya saya tidak bisa menakar sampai sejauh apa. Saya tidak bisa menakar. Karena apa? Secara riwayat kita tidak punya. Kalau secara riwayat di sini tidak adanya penurunan kembali. Jadi kita ini sedang bingung ini sebetulnya. Karena momentum itu pernah terjadi di sini sebelum ada candle engulfing, ini belum pernah terjadi pada 2 tahun itu. Jadi perubahan, ada pergeseran. Apakah nantinya ini menjadi satu momentum dia diturunin sampai di titik level 13.000, nanti tandanya ini teman-teman. Kalau ininya muncul, ya teman-teman hati-hati. Thank you Bang Juri Spark. Ya. Bisa jadi 8 Februari itu adalah uptrend karena itu bukankah seminggu setelah FOMC, pemulihan market setelah orang pada takut. Kita ada FOMC, perlu diingat, kita ada jadwal FOMC itu pada tanggal mana FOMC? Pada tanggal 31 Februari dan 31 Januari dan 1 Februari. Jadwal FOMC. Jadi, teman-teman melihat market saat ini
jangan ke FOMO ya. Kalau saya lebih take profit margin, lebih cenderung melihat market, lebih cenderung saya standby, tidak terlalu tergesa-gesa. Modal saya yang ETF terutama modal saya amankan semua, tinggal margin wis mau gabres-gabresan terserah gitu ya. Buat saya gitu, nggak usah pusing. Kalau margin itu mau mbok habisin sekalian ya enggak apa-apa gitu kan. Kalau ETF saya modal saya tarik semua saat ini. Kalau yang tipe reguler saya ambil take profit marginnya dulu. Jadi saya sudah ndak bingung. Terus nah ini di sini kan Januari ya 31 dan Februari 1 Februari itu FOMC. Berarti ada potensi ini bisa jadi juga, ini menurut saya bisa jadi sideways dan nanti beberapa hari nanti akan muncul itu merah-merah, itu bisa karena juga menyelesaikan pada tanggalnya. Kemungkinan ini kalau teman-teman perhatikan, ini kalau hijau besok ya beberapa hari hijau tapi tidak naik-naik, kecil-kecil ya ya wis itu tandanya nanti merah tambah merah lah itu wis. Berarti dia memang tidak naik. Dia memang tidak naik, cuman menunggu aja habis itu dibantai gitu. Jadi yang perlu di teman-teman perhatikan adalah, jadi ketika nanti sinyalnya itu apa, ini loh teman-teman, teman-teman jangan lupa ini masih terlalu jauh ringnya, dan benangnya ini posisi jungkel. Masih jungkel. Ini kan aneh gitu loh. Aneh enggak kira-kira? Kalau dia terbang itu aneh enggak gitu? Kira-kira takutnya. Ya bisa lah. Semua itu bisa yang di, moga-moga aja saya salah gitu ya. Tapi ada potensi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau saya salah, ya beneran dong saya ada di bawah sini gitu loh. Ya, kalaupun saya salah itu kebenaran buat semuanya, kan kita margin. Karena harganya kan di bawah, modalmu semua di bawah, yang di sini boleh, yang di sini boleh kan ya. Kan kita take profitnya marginnya aja. Kalau saya salah seandainya ternyata tidak terjadi, ini hijau terus, ya berarti kan kita margin semua, nggak usah pusing gitu loh maksudnya. ETF-nya juga yang margin itu ya sudah naik. Yang di sini pembelian saya di sini ya sudah naik. Jadi tidak ada yang perlu disesali gitu loh. Ini kita namanya ini money management, kita berhati-hati tapi tetap margin. Mau turun enak, mau naik enak. Kudu gitu gitu loh. Jadi dihitung. Nah, kalau saya nanti saya akan, seandainya ini yang terjadi, ini di sini merah, dimerahin gitu ya sampai tembus ini ya 2-3 hari ini ya. Ini kalau yang terjadi ini ya. Yang saya lakukan adalah saya akan membeli sekitar loh ya. Kalau umpamanya di sini modal saya 1.000 gitu ya. $1.000. Saya akan rem dengan ETF tipe down sejumlah berapa? ETF down. ETF down itu apa ya? ISA SR ETH down gitu ISA ya. Tetapi dengan sinyalnya ini mungkin bisa 30% sampai 50%, apa $30 sampai $50, maaf. Kecil sih. Ini cuma 3 sampai 5% gitu. Gitu ya. Untuk apa? Untuk ngerem dia koreksinya di sini turun ini loh, direm dengan ini, dengan uang kecil, uang recehmu. Ini cara saya ngerem. Jadi kita tidak perlu uang gede untuk memani manajemen ini tidak perlu uang gede. Bagaimana uang yang kecil kamu bisa buat apa psikismu tuh menang terus, tapi berhitung gitu loh. Nah ini ilmu yang saya lakukan. Jungkel kesungsuk bayi. Pakai MA-nya MA 7, MA 25, MA 99.
Baik Kang, ya, ya, temper 4 jam ya. Jangan pakai temper 4 jam. Jangan. Kalau temper 4 jam nanti nanti itu apa? Gini, maksudnya kalau temper 4 jam kan lebih lebih ke labil ya. Ya boleh buat sinyal-sinyal boleh, tapi saya jarang pakai temper 4 jam. Saya lebih senang pakai temper 1 hari jadi kepastian. Jadi mapan gitu. Kadang 4 jam itu kalau bocor gitu. Jadi kadang itu miss gitu loh kalau menurut saya gitu. Bang pernah, yo pernah yang tak ora pernah pernah rugi tapi badi meneh, badi dulu akeh. Pernah rugi pernah. Pernah rugi pernah ya. Wong ndak usah itu wong live aja udah tahu kok pernah rugi di ada up itu pernah rugi gitu ya. Tapi badi meneh gitu loh. Nah, kemarin aku margin 62%. Ya kan gitu kan ada up. Sama gitu. Yang penting kan antara margin dan ruginya itu banyak mana kalau kalau saya secara pribadi gitu ya dengan ilmu toyib ini kalau teman-teman beli di toyib kerugian kecil menurut saya kerugian kecil pelajari aja ilmu candle bang toyib itu kan sudah ada keilmuannya ya jadi teman-teman pelajari sampai ketukannya tepat menurut saya untuk sampai nyangkut itu kecil lah kalau tahu ilmunya kecil menurut saya mantap yang penting kuat sabar ya SRP abang gitu ya jadi tetap hati-hati ini ada potensi untuk trap ya itu perlu diperhatikan walaupun saat ini belum terbentuk teman-teman perlu perhatikan nanti kalau di sini dia polanya itu adalah seperti ini loh nih ya ini perhatikan no free thank you SRP ya SRP dan SRP up ya oke SRP dan kalau SRP up saya ambil modalnya karena apa satu kan sudah ada margin lumayan loh ini marginnya bukan kecil SRP up itu ya ini bukan kecil SRP up tapi saya sudah jual modalnya tak ulangin kembali jadi yang tersisa adalah margin karena kemarin kan beli di sini thank you Bang Nofri ini sebenarnya Nofri itu cewek oh Novrian ini cewek ya apa cowok ya kak lah ya bisa cowok bisa cewek Kak Novrian gitu. Jadi kalau berapa leverage-nya saya ndak itu saya bukan futur saya spot toh di spot bukan di futur karena kalau futur itu beda nanti kamu panas kalau mau dikit liquid kamu akan hajar terus kalau saya enggak memang di spot ETF itu juga beli jarang-jarang untuk apa posisi di bawah-bawah aja juga enggak banyak saya kalau ETF itu memang tidak beli banyak ya teman-teman maksimal pembelian dari ETF saya itu enggak lebih dari 10% dari portofolio saya jadi saya lebih fokus kepada BTC untuk terakhir ini karena tak lihat kan market itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi saya fokus di BTC kemarin itu dapat BTC 15.850 dan itu saya sudah 2 kali take profit margin gitu ya. Jadi dengan cicil paman ada margin ya saya cicil. Jadi kayak umpamanya contoh ini SRP seperti ini SRP dan SRP up apalagi SRP up ya SRP up itu ya bisa ditarik modal sisain aja marginnya kalau saya gitu yang saya lakukan kalau teman-teman mau strateginya seperti apa minimal saya sudah menyampaikan apa yang saya eksekusi gitu ya kan kemarin yang di 6 itu ya kalau yang ETF ini ya pakai ETF aja ya nah, yang ETF di ETF untuk SRP up ya untuk SRP up tipe kita tidak bahas futur Bang Armed karena ini spot target TP maksimal di mana kalau ini yang apa yang SRP kalau yang SRP saya sudah take profit margin SRP up ya kebetulan saya kalau untuk SRP ada
ETH saya tidak punya reguler, saya punyanya tipe up semua. Jadi saya tarik modal saya semua, posisi di apa kenaikan kemarin momentum itu modalnya yang saya tarik semua, ETH up, SRP up, ada up, BTC up gitu ya. Karena potensinya ini kan sudah sampai, soalnya kalau teman-teman perhatikan sudah sampai 18.400. Kita kemarin live kan kita sudah bilang ya bahwa 14.800 kita TP. Ya ini saya eksekusi, ternyata saya eksekusinya adalah modal aja lah lebih. Karena ini terlalu kenceng. Buat saya terlalu kenceng. Saya memperhatikan ini, saya takutnya kalau terjadi bull trap dan keras sekali. Ini potensi yang tidak terduga. Dan itu bisa terjadi malam, teman-teman. Bukan saya nakut-nakuti, tapi itu semua keputusan kembali ke teman-teman. Saya tidak itu, saya cuma menceritakan apa yang saya eksekusi di dalam portofolio saya. Iya, iya BTC, betul, betul. Itu kalau itu betul, kuping besar betul. Kalau untuk saat ini kenapa seperti itu? Karena BTC ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk semua koin. Kenapa kok saat ini menjadi krusial yang dipantau BTC? Berbeda kalau nanti sudah terbang. Karena ketika titik krusial seperti ini, teman-teman perlu perhatikan bahwa dia adalah pioner di dalam uptrend semua koin. Itu perlu dicatat. Secara riwayat, kalau secara riwayat dulu bilangnya ETH maju dulu, berangkat dulu gitu. Ini kalau teman-teman masih ingat, itu terjadi 21 Juli 21. Dan yang terjadi PAM duluan itu adalah BTC. Jadi itu cukup bohak ya menurut saya. Jadi momentum pertamanya itu BTC. Kenapa kita harus pantau BTC? Karena pergerakan BTC ini akan mempengaruhi sideways semua market coin. Sebelum dia menentukan ceritaan itu mapan gitu loh, arahnya mau kemana. Nah saat ini terjadi yang namanya tuh kegalauan market sebetulnya. Nah ini yang tidak tahu, dipikir ini akan ngepam. Padahal kalau teman-teman perhatikan, tanpa adanya candle engulfing itu, terjadinya adalah bull trap. Ini sama momentumnya kencang juga. Dan dia trap. Dan ini diulangi kembali. Seperti dikasih harapan. Nah yang perlu kita tandai 2 hari sampai 3 hari ke depan, pokoknya seminggu dari hari ini ya, itu dilihat aja apakah yang terjadi itu adalah candle merah-merah seperti ini, ekor panjang ya. Kalau sampai sudah nembus-nembus seperti ini, jangan dilawan. Jangan dilawan. Itu pesan saya, jangan dilawan. Tunggu aja sampai pergerakan koreksinya itu turun. Nah, yang dilakukan apa? Saya kan sudah take profit margin di sini. Gitu ya. TPM ya. Dan saya di sini. Ini kalau turun di sini tidak buat jual, enggak. Sampai 13.000 enggak. Enggak tak jual. Tapi saya punya rem. Saya sudah persiapkan ini. Contoh ini ya. Ini BTC down ya. 50%. 50 dolar. Saya akan beli ini untuk membantu ini ngerem. Jadi 1.000 dolar saya itu tidak turun secara sia-sia. Karena saya tidak bisa ngukur turunnya itu berapa. Oke, saya siapa sing iso ngukur? Tidak ada. Ini koreksinya itu tidak ada yang bisa ngukur kedalamannya seberapa. Caranya gimana? Kasih rem. Ini dapur saya seperti ini. Sebenarnya ini saya membahas ini cukup beresiko. Saya berharap teman-teman bisa menangkap ini dengan dewasa ya, bahwa kombinasi ini tidak mudah, perlu dieksekusi dengan benar. Karena
tipe ETF ini juga memerlukan keahlian ya, apalagi yang down gitu ya. Kalau dia bisa break bakal lah, ini kan yang kalau terjadinya yang terburuk ya. Ini tak jawab yang Indra itu ya, tak jawab. Nah, ini kan makanya kan tak jawab. Nanti sebentar ya. Nanti itu jawabannya ada. Ya. Ini kalau yang terburuk ya. Skenario yang terburuk kalau yang terjadi trap gitu ya. Karena apa? Secara candle engulfing belum muncul. Itu satu ya. Sekarang kita bahas kalau yang bagus seperti apa. Gitu ya. Sudah nangkep semua ya. Sekarang kita bahas yang bagus. Yang di luar nalar, yang apa ke FOMO. Gimana biar bisa ngerti bahwa posisi bullish ini sempurna. Loh, posisi bullishnya ini sempurna dan oke, fix ini adalah bullish gitu ya. Caranya gimana? Caranya di sini. Ini caranya. Ini downtrend. Ini uptrend. Kalau dia bisa nembak ke sini dan memaintain dari posisi benang ini di golden ratio, dia dari posisi bearish memegang kontrol menjadi bullish memegang kontrol. Kenapa saya bahas dari dua arah? Karena saya kan tidak 24 jam dengan teman-teman. Minimal arahnya ngerti. Kalau posisi bull trap bagaimana, posisi ngegas seperti apa. Jadi kalaupun ngegas, saya tuh sudah kunci di sini, harga saya kan di sini. Jadi tidak ada yang bermasalah kalau dia naik. Gitu ya. Kembali lagi ini adalah money management yang saya lakukan. Dia naik oke, dia turun saya rem. Saya mengatakan tadi itu bukan semata-mata oh ini berarti bull trap semua. Enggak. Lihatlah sendiri nanti berjalannya waktu seperti apa. Apakah yang terjadi bull trap atau yang terjadi bullish. Kalau yang terjadi bullish tandanya adalah konfirmasinya dia bisa menembus 18.400 dan bisa menjaga momentumnya. Jaraknya kemungkinan yang paling tepat itu adalah antara minimal di 20.000 sampai 20.000 sampai 21.377. Gitu ya. Ring inilah kemungkinan yang menjadi potensi bullish memegang kontrol. Gitu ya. Nangkep ya, sekarang sampai dari sini menangkap dulu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini murni 100% bull trap. Ya belum tentu. Wong saya tuh ya enggak Tuhan, gitu ya. Ya, big thanks. Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya enggak cut loss. Kalau di posisi trap pun saya tidak cut loss. Yang saya itu ya saya rem dengan cara beli BTC down. Itu akan jadi kan kadang kita gini, wah ini turunnya jangan-jangan banyak ini wis CL. Nanti kamu galau maksudku gitu. Karena tidak ada arah sampai sejauh apa kedalamannya kita tuh tidak ngerti. Lebih baik mau kasih rem. Remnya apa? BTC down. Kasih 3% atau 5%. Itu ngeremnya dia nanti ngerti kamu. Oh BTC downnya mandek, ya jual. Lah di situ baru balik arah. Kan enak. Karena apa? Kita sudah menang stand di sini.
Garis kuning indikator apa? MA99. Golden ratio ini garis kuning ini. Ini toh. Bang Toyib belum ya belum. Loh ini kalau Bang Toyibnya kan sudah dari bawah. Posisinya kan di sini dan di sini ya. Di sini itu candle engulfingnya yang belum muncul. Yang serentak. Sebetulnya kalau untuk BTC sama ETH sudah muncul. Nah ini yang saya ragu antara ragu dan antara ini saya ngomong terus terang ya teman-teman. Kalau candle engulfing itu muncul, itu biasanya kan serentak. Tapi yang terjadi pada tanggal ini 20 Desember, ini kan candle engulfing. Tapi terjadinya itu setengah kopling, nggak bisa maksimal. Dan itu cuma terjadi terbentuk pada 2 koin, yaitu koin BTC pada tanggal 20 Desember 2022 sama ETH. Nih kalau teman-teman perhatikan, sama ETH di sini 20 Desember juga terjadi. Selain 2 koin ini tidak terjadi dan tidak muncul, disitulah saya masih mencari apakah ini bisa menjadi sinyalnya candle engulfing itu. Saya tidak tahu, makanya caranya gimana mengantisipasi di area ini, karena trap itu terjadi di atas golden ratio. Jadi saya bahasnya dari kemarin, kalau teman-teman perhatikan cuman di area itu aja. Saya ulang kembali karena apa? Bahayanya di titik ini. Trap itu terjadi. Jadi kita perlu waspada walaupun itu belum tentu terjadi. Saya berharap teman-teman bisa membaca ini dengan cermat secara diur. Oh kalau umpamanya trap ya apa yang harus saya eksekusi. Umpamanya bullish ya berarti kan sudah beli di harga bawah. Jadi seperti itu biar teman-teman tuh enjoy, dari naik juga seger, mau turun juga siap pertahanan, kan enak gitu loh kalau sudah gitu ya. Ini juga terjadi juga sama 20 Desember 22 candle engulfing sebenarnya terbentuk untuk ETH, terbentuk. Tapi 2 koin ini yang lain coba lihat, tidak ada. Benar ya, ada itu tidak muncul teman-teman. Saya sebenarnya waktu itu tanggal 20 itu menunggu itu, tapi tidak muncul pada tanggal 20 nih. Gagal dia muncul. Dia mau naik tidak jadi. Padahal terbentuk juga posisinya Toyib sebelahnya ini, kalau panjang ini rame nih. Tapi tidak terbentuk. Lah disinilah terjadi yang namanya kekacauan. Apakah ini sudah menjadi momentum bullish atau belum? Sedangkan posisi SRP juga sama. Ini 20 Desember ini dia momentum nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini momentum enggak? Loh, momentum. Satunya adalah Toyib, sebelahnya kalau ini panjang ya engulfing muncul. Kondisi 18 ini apakah betul-betul menjadi momentum untuk bullish? Disinilah saya masih ragu. Semoga keraguan saya ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah bullish terus ya, biar segar terus. Tapi minimal saya harus jujur sama teman-teman bahwa saya melihat market ini seperti itu, memiliki potensi apa terjadinya mungkin besok hijau sideways aja gitu ya, terus masih ada merah gitu ya, beberapa mungkin akan kecil-kecil aja ini di sini nanti. Moga-moga aja saya salah dalam menebak ini, biar teman-teman. Jadi apa yang saya lihat saya sudah utarain ke teman-teman. Nah untuk koin yang lain seperti apa? Ya sama panduannya di BTC. Kalau dia koreksi, jebol koreksi ya semua rata turun. Lebih baik belum waktunya bull mas, kayaknya gitu nih apa Bang Trader Jogja.
garis kuning ada itu MA99. Nah, itu. Jadi MA7, MA25, MA99 kita pakainya. Double top ya. Belum waktunya Bu. Ya, betul. Nah, itu kita kan sudah bahas ini. Novrian ya. Jadi ini menjadi realistis di 13 itu menjadi realistis. Dasarnya apa? Ini saya bisa ini bukan analisis saya ya. Jadi saya cuman membedakan secara riwayat, nanti ituin sendiri ya sama teman-teman. Apakah ini nalar atau tidak gitu loh. Ya. Nanti keputusan ada di teman-teman sendiri ya. Saya cuman membukakan aja apa yang saya lihat secara riwayat. Di sini terjadinya pola W, juga sama juga saat ini adalah pola W. Di sini terjadi trap, ini adalah 1800. Sebelum terjadi trap di sini dia 1800, dan ketika terjadi trap dia penurunan sampai 15.500. Di sini ada ring 2.500 dolar penurunannya. Kalau seandainya ini terjadi trap di sini, realistis enggak kalau dia trap turun lagi 2,5 di sini? Jadinya berapa? 15,5 dikurangi 2,5. 13.000. Gitu ya. Terjawab ya sekarang. Tapi kalau 13.000 sampai terjadi, saya mau menambah itu. Yang terjadi tidak akan 13.000. Yang terjadi adalah 10.000. Kalau sampai terjadi 13.000, yang terjadi akan 10.000. Dasarnya apa? Dasarnya di sini. Kalau yang terjadi adalah trap dan dia membentuk benturan yang sangat keras di 13.000, yang terjadi itu mangkoknya bukan posisi flat lagi. Karena ini pasti sudah turun golden rasionya dan membentuk pola ini. Otomatis dia nanti seandainya di sini 13.000 dikasih napas sedikit seperti di sini, nanti akan ada napasnya biasanya di atas MA25. Setelah itu dibanting kembali dengan pola yang tidak datar seperti ini sejajar. Ini akan penurunan 2 mangkok dan sangat realistis sampai di titik 10.000. Itu yang bahaya yang perlu teman-teman ketahui dulu. Kalau seandainya terjadi bull trap dan keras sekali, itu yang terjadi. Ya, realistis maksudnya. Jadi ini perlu teman-teman ketahui, walaupun ini belum terjadi, minimal menjadi cadangan amunisi dalam sudut pandang teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa bull trap pasti terjadi ya, saya ulangin kembali, tapi minimal saya mengutarakan apa yang saya lihat secara analisis atau secara riwayat yang terbaca di dalam kemarin-kemarin ini seperti apa. Lah ini kita melihatnya seperti itu. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Minimal kan buat ya apa ya, oh kalau gini aku piye gitu, harus melakukan apa. Jadi minimal teman-teman itu nanti tidak galau gitu loh, maksud saya. Ya, setuju ya itu Mister Gaga juga ya. Karena posisi benangnya itu sudah berat ini. Kalau 13.000 berat ini benang golden rasionya, ini bukan cuman datar, dia belok ini udah. Kalau dia sampai 23 tidak terjadi ini semua gitu ya. Kalau yang terjadi ini kan yang terjelek ya, terjadinya adalah bull trap ya. Kalau yang terjadi tidak bull trap, apa yang terjadi? Berarti sinyalnya memang ditandai oleh dua koin ini. Dua koin posisi engulfingnya tidak serentak, tapi yang menjadi tandanya adalah BTC dan ETH. Ini sudah terbentuk candle engulfingnya, tapi yang lain tidak terbentuk. Berarti kalau dia umpamanya maraton, tandanya bagaimana ngerti bahwa ini sudah bullish dan tidak ada koreksi kembali. Teman-teman bisa lihat sinyalnya di sini. 21 300. 21 berapa?
21.500. Karena ini berarti kontrolnya itu, yang memegang kontrol sudah berbeda. Di sini adalah bearish yang memegang kontrol, di sini adalah bullish yang memegang kontrol. Ini bull ya, ini bull, ini bear. Gitu. Kalau bearish kan yang memegang kontrol kan dia gini, ini turun ya, mendor di sini turun gitu, mendor di sini turun gitu ya. Nah, terus kalau bullish yang memegang kontrol, dia akan memaintain dari posisi downtrend menuju uptrend, dan dia kontrol di sini di golden ratio. Selama dia bisa bocor, mamanya bocor sedikit gitu seperti trap yang di atas ini, itu wajar. Ini ilmu dasar teman-teman sebetulnya. Ini ilmu dasarnya dalam dunia trading. Kalau melihat secara garis, ini yang saya pelajari itu simpelnya sebenarnya seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah mikir yang terlalu jauh-jauh, pelajari aja ini momentumnya apa, bearish atau bullish, itu simpel sekali sebetulnya dalam trading. Yang terpenting malah sebenarnya ramuannya adalah money managementnya. Itu yang paling berat menurut saya, karena money management yang salah itu akan fatal, malah lebih fatal daripada kadang orang kan beli tapi dia tidak ada money management yang baik, dijual langsung, nanti bingung beli lagi. Nah itu kan berarti money managementnya dia tidak tertata, itu malah lebih rawan terjadinya minus gitu. Iya, kebalikannya sama, itu dasarnya, itu ilmu dasar. Jadi teman-teman sebenarnya antara bearish dan bullish itu dibalik aja tinggalan. Masuk bank sekarang enggak, saya take profit margin malah. Saya enggak masuk sama sekali saat ini. Saya TP semua itu. Take profit semua margin saya, yang ETF saya ambil modal saya, tinggalin sisa marginnya aja. Terus BTC saya take profit margin. Money management, nah ini kan tadi yang saya jelasin kan, ini money management. Jadi saya beli di 15.800 kemarin. Saya tuh jarang beli ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, saya tuh jarang beli. Saya beli di sini sama di sini. Ini 17.500 sama 16.000. Jadi digabung jadi 15.850. Itu pembelian saya untuk tipe reguler. Saya sudah take profit margin di sini. TPM marginnya aja. Terus saya di sini sudah TPM kembali. Terus bagaimana kalau nanti terjadinya bull trap? Kalau terjadinya bull trap, kan tandanya masih kelihatan. Dia akan nembus di golden ratio-nya ini. Benangnya ini akan ketembus seperti ini. Dan ini belum ditandai bullish, wong ini benang 2 aja masih di bawah golden ratio, jangan senang dulu. Kalau bull trap itu terjadi seringnya di bawah golden ratio ini tidak nyampe ini, benang 2 benang ini MA7 dan MA25. Jadi ini masih jauh sekali untuk berkata bullish. Karena benangnya aja ketinggalan. Ini masih jauh. Secara benang golden ratio juga posisinya ke bawah. Jadi masih jauh, pembuktiannya masih jauh. Untuk ini terjadinya bullish itu masih jauh. Malah yang perlu diwaspadai kalau terjadinya ini. Kalau merah-merah sampai bocor seperti ini, yang saya lakukan adalah beli. Ini ilmu money management yang saya lakukan. Teman-teman tidak harus melakukan seperti saya, gitu ya. Saya akan beli BTC down. Di sini kan saya belinya $1.000 taruh ya. Di sini saya take profit margin, di sini saya take profit margin. Ya, 2 kali saya take profit margin. Dan saya akan, kalau ini yang terjadi, saya akan beli BTC down sejumlah $30 sampai $50. Tujuannya apa? Ini ngerem.
Saya tidak tahu penurunan trapnya seberapa. Ini yang saya lakukan. 3% sampai 5% dari portofolio total. Jadi nanti ketika dia turun pun sampai ke bawah ininya margin, ini ngerem ini. Jadi pergunakan uang kecil untuk mempertahankan psikismu yang di bawah. Sedangkan di sini kamu sudah margin. Ini namanya money management menurut saya. Jadi tidak bisa dalam dunia investasi semerta-merta kita cuma beli murah dan setelah itu dijual, setelah itu bingung. Ini mau turun, mau naik, kita galau, jual-jual semua, tidak bisa. Kita harus tata dulu mau seperti apa. Setiap money management orang beda-beda, makanya ini cuma sekedar contoh bagaimana saya mengeksekusi dalam kondisi saat ini. Gitu ya. Oh iya, entry biaya potongan toh. Ada pajaknya itu. Makanya kalau jual beli itu, makanya saya jarang jual beli setiap hari, itu jarang. Kalau teman-teman perhatikan, saya itu beli itu ini tanggalnya lo 10 November. Terus beli lagi tanggalnya 23 November. Jualnya kapan? Jualnya ini tanggalnya 8 Desember. Jual lagi kapan? Sekarang 21 Januari. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman menata portofolionya, sebenarnya tidak harus kita jual beli, bingung sendiri, pusing malah, pusing. Nanti tahu-tahu mbok jual, mbok beli, mbok perang gitu terus uangmu hancur sama. Ya, pajaknya naik juga. Habis crossing MA apa bisa fake bullish and indikatornya? Gini, sinyalnya kemungkinan kalau terjadinya bull trap, saya tidak yakin langsung pulih. Saya tidak yakin langsung pulih. Makanya yang kita harapkan apa? Dari kemarin sebenarnya kita mengharapkan kan, moga-moga aja apa yang saya lihat trapnya ini tidak terjadi. Kalau tidak terjadi pun senang, tidak, saya senang dong, saya ada barang kok di sini. Saya ada barang di sini di bawah. Saya juga senang ada ETF saya yang masih margin. Jadi ETF saya sudah jual semua yang modalnya, saya ulangin kembali ya. SRP up, ETH up, ada up sama BTC up. Itu modalnya saya sudah tarik semua, tinggal margin. Jadi mau dia bantai seperti apapun ya juga saya sudah tenang aja. Itu tinggal margin, biarin aja. Nah ini yang namanya money management, psikismu tertata dengan baik, otomatis dengan seperti itu teman-teman secara investasi tenang, tidak kemerungsung gitu. Belum, jangan dulu itu. Belum terkonfirmasi kok. Saya ndak gambling ya, maksudnya jangan belum ke BTC Down. Nanti kalau saya biasanya lebih senang kalau dia sudah tembus dari benang, jadi konfirmasinya itu enak gitu. Karena kan kalau di sini nih kan kelihatan sebetulnya gini teman-teman. Lah disinilah seringkali itu permasalahan di dalam dunia permasalahan di dalam dunia investasi itu adalah diri kita. Kenapa kok diri kita? Yang bisa membuat kita jatuh itu bukan siapa-siapa, kita. Kalau saya gitu, seringkali kita sudah belajar ini, sudah belajar terus menimba ilmu terus ya. Permasalahan terberatnya adalah denial atau rasa ngeyel di dalam diri kita, walaupun secara keilmuan sebenarnya kita tuh sudah mumpuni, tapi karena rasa ngeyelmu itu lebih gede atau rasa ngeyel saya dengan harapan yang sangat tinggi itu lebih besar, akhirnya kita bisa lupa atau kita bisa tidak peduli bahwa ini sudah terjadi. Itu pun kita seperti
tetap menghantam terus bahwa tidak, itu harapan saya ini naik gitu. Tapi kenyataan yang terjadi sebetulnya sudah ada tanda beberapa hari. Contohnya ya, trap yang terjadi di sini itu tidak terjadi cuman beberapa jam. Kita dikonfirmasi masih 3 hari loh. Bisa berpikir dalam waktu 72 jam untuk mengeksekusi ini. Terus di sini, kecuali yang sini ya, kecuali yang ini langsung dihantam langsung. Tapi ini pun sebenarnya kalau panjang gini ya harusnya bisa dieksekusi. Contoh seperti ini. Ini kan sebenarnya kalau di posisi di benang-benang golden ratio, dia itu lebih pipih, lebih kecil-kecil secara koreksi. Karena apa? Sebenarnya itu kan market itu galau lebihan. Dan di situ sebetulnya momentum di mana kita mengeksekusi. Seharusnya seperti itu. Iya, musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Saya harus ngomong terus terang. Dalam dunia investasi itu musuhnya kita, diri kita. Di situ yang harus kita kontrol. Gitu ya, teman-teman. Analisis sudah, analisis sudah benar, juga kadang-kadang harus mulai percaya dengan apa yang kamu lihat. Karena gini teman-teman, jangan sampai teman-teman, saya berharap gini ya teman-teman, teman-teman itu tidak harus sama seperti saya, teman-teman harus sama dengan pilihan teman-teman sendiri. Karena itu yang akan membawa teman-teman sampai seumur hidup bisa trading, bisa margin, dan bisa menikmati semua apa yang dipelajari dalam diri teman-teman sendiri. Karena itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Pesan saya itu teman-teman, karena itu dasar dari keilmuan investasi. Kadangkala mungkin kita, makanya saya ya contoh ya teman-teman, saya melihat youtuber gitu ya, saya tidak cari harga kok ke mereka, serius. Saya tuh melihat mereka contoh kok kayak Koryo, kok Kevin Shelley. Yang saya amati cuma apa? Dia mengucapkan satu kata yang membuat saya mengerti satu ilmu yang baru dari setiap kata-kata sepele ataupun hal-hal kecil yang sifatnya mengupgrade keilmuan saya. Itu yang saya tunggu. Yang kadangkala tidak diperhatikan oleh banyak orang. Karena itu yang akan membawa kita ke level yang berbeda. Gitu ya. Ya. Komen pede lah tetap. Live view kayak seminar banget. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Musuh info sinyal malam ini, info sinyal malam ini ya tunggu aja teman-teman, pokoknya dalam beberapa hari kalau saya melihat masih ada potensi bull trap, potensi bull trapnya tinggi. Tapi kalau dia bisa naik, apa yang saya lakukan tadi sudah saya bahas ya, bahwa saya take profit margin apa sambil menunggu. Kayaknya Sabtu Minggu kita sudah ngerti arahnya mau kemana. Sabtu sama Minggu, ini kan Jumat, besok Sabtu sama Minggu itu mungkin teman-teman sudah tahu itu. Bang kok kayaknya bisa ke 25, ya malah seneng toh. Bener enggak? Kalau ke 25 kan kita senang semua, bahagia semua. Ya. Kamis, ya sekarang masih kayak Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Kita lihat aja apakah Jumat, Sabtu, Minggu itu naik. Berarti kalau naik ini kan skema ini salah gitu ya, coret aja gitu loh. Berarti skema ini berarti tidak kepake. Kalau dia naik ringnya sampai 21.000, ini salah berarti. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Disinilah kita bisa tahu bagaimana posisinya bullish itu terbentuk. Bullish terbentuk adalah dari downtrend menuju uptrend.
Selama dia bisa memaintain di sini, ini berarti uptrend memegang kontrol. Sinyalnya di mana untuk bisa mantap? 21.500. Itu berarti bullish sudah memegang kontrol. Dia berubah. Nanti ininya naik ini. Kalau dia yang terjadi ini 21, ini naik belok gini seperti ini. Sama dengan yang di sini. Ada potensi itu ada ya. Jadi teman-teman harus pantau dua kondisi ini. Ini ngecrossnya juga sama seperti ini. Bang, BTC bang, oh iya udah tadi BTC. SRP, bang minta settingan settingan MA-nya, nah itu sudah dijawab itu. 72599. Gitu ya. Sudah komplit ya, harusnya teman-teman ini sudah komplit secara BTC aja sudah tahu marketnya seperti apa. Kita belum bisa mendeteksi marketnya itu adalah bull trap atau terjadinya adalah bullish, tapi kondisinya yang saya harus akui terus terang belum terbentuk yang namanya candle and bull wing. Jadi sangat memiliki potensi untuk bull trap gitu ya. Candle and bull wingnya di sini belum ada. Ini yang masih ditandai candle and bull wing pada tanggal sudah pernah ada, tapi yang terjadi cuma 2 koin, BTC dan ETH. Jadi ya bisa juga kalau ya yang namanya market kan kita tidak tahu. Kalau memang ini sudah menjadi sinyal dan terbangnya cuman pijakannya di BTC dan ETH, candle and groupingnya ya kan bisa-bisa aja gitu ya. Pantau aja teman-teman. Jadi dengan seperti itu menurut saya minimal teman-teman punya gambaran dari downtrend seperti apa, uptrend seperti apa. Jadi bisa mengeksekusi sendiri. Saya harap tidak sampai aja sampai itu gitu loh, kesangkut gitu loh maksud saya teman-teman. Kalau ini saya targetnya ini ya sudah kecil sekali saya sangkut karena saya sudah margin teman-teman. Saya sudah margin di ring dari sini ke sini aja udah kencang. Apalagi yang ETF ya, ETF SRP up saya sudah naik gitu, terus ETH up saya sudah naik, ada up kemarin ya sudah kencang 62%, saya take profit juga. Akhirnya 40%-nya saya tarik juga. Akan masih ada kemungkinan double top ya. Kalau bull trap itu ya itu malah ngeri itu. Tapi walaupun itu kesempatannya kecil, makanya kita harus nanti lihat dulu di minggu itu. Hari Sabtu Minggu ini kan belum bisa kebaca. Belum bisa kebaca ini. Karena ini kan sebetulnya teman-teman kalau melihat ini jangan melihat baloknya sudah tembus di sini loh ya. Benangnya teman-teman. Yang penting ini benangnya ini mau nari di sini loh. Ini loh, bullish itu ditandai oleh benang ini. Ini harus tembus di sini. Ini sinyalnya tuh seperti itu. Karena kalau enggak ini yang terjadi trap di sini karena tidak tembus, ini trap tidak tembus, ini tidak tembus. Ada memang kondisi dia trap tapi tembus bentar, tapi kan teman-teman nanti akan dikonfirmasi posisinya adalah nembus kembali di sini. Ini kan naik kan, terus dia tembus lagi di sini, berarti ini bull trap juga. Jadi kalau yang teman-teman perhatikan untuk kondisi bullish dia akan kenceng. Dua benangnya itu narinya kenceng nanti. Dan ini nembus barusan. Nih juga tembusnya kenceng kan. Benangnya juga ngikut peng. Jadi masih prosesnya masih panjang menurut saya, masih ini belum apa-apa. Jadi jangan berpikir, saya takutnya gini, karena ilmu dulu waktu saya ketika pemula itu teman-teman juga menyadari itu terjadi juga dalam ilmu apa teman-teman. Jadi kalau kondisi di bawah seperti ini ya, apa begitu muncul di sini beli lah. Kalau dulu pemula saya suka beli seperti ini tuh wilayah saya beli malahan.
sangat senang sekali saya nunggu candle ini. Padahal yang terjadi kalau pembelian itu di sini ini dihancurkan terus kita. Nih lihat 1, 2, 3 dihancurkan terus. Karena apa? Ternyata ini pembelian yang sebenarnya kalau saya secara pribadi setelah mengerti candle Bang Toyib, saya tidak suka beli di sini, buat saya kesalahan, sebuah kesalahan saya beli di sini. Karena apa? Saya sudah dapat momentum di sini. Kalau teman-teman beli di candle Toyib ini, teman-teman sudah menikmati, sedangkan semua orang mungkin yang mindsetnya dicekoi dulunya bahwa wah sudah di atas golden ratio berarti mau uptrend gitu loh. Siapa yang bilang mau uptrend, dasarnya apa gitu. Ini malah sangkut bisa kalau dia turun lagi, ya kan? Sangkut enggak kalau kira-kira beli di sini dan dia drop? Ada potensi. Tapi kalau belimu di sini nyerek naik, enak. Setelah itu saya berubah mindset saya cari candle yang di bawah. Dari posisi bullish saya pelajari bagaimana bullish itu memiliki napas candle itu di bawah seperti apa sinyalnya. Ternyata setelah saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini, momentumnya sama, candlenya sama semua, yaitu candle Toyib. Candle Toyib itu adalah 3 benang, baloknya meloncat, dan candle itu adalah lantai dari pisau jatuh, yang seringkali kita menyebutnya pisau jatuh, jangan kita tadahkan tangan kita. Betul, itu ilustrasi yang luar biasa, tapi saya mau menambahi dari ilustrasi itu. Tunggu sampai pisaunya jatuh ke lantai, pungut pisau itu. Lantainya di mana? Lantainya adalah Bang Toyib ini, candle Bang Toyib. 3 benang yang bagus itu adalah sudah lebar-lebar, baloknya meloncat. Balok ini akan ditandai oleh 2 hal. Satu adalah berita VAR yang buruk sangat hiper, dan akan dikombinasi oleh panic sell yang sangat hiper reaksi marketnya. Nanti balok itu akan muncul yang namanya balok Toyib ini. Main saham apa futur bang? Saya main itu spot murni, spot crypto ya. Enggak, saya spot toh. Saya enggak tahu kalau yang short yang itu untuk futur saya enggak berani itu yang. Udah serok, sudah take profit bukan serok. Oh, suwun Mas ilmunya ya, sama-sama. Oh, makasih. Semoga bermanfaat ya. Gitu ya. Siba Mas ya, bentar. Bang Toyib. Nah ini tadi yang dijelasin itu tuh. Candle Bang Toyib itu adalah 3 benang lebar-lebar dalam time frame 1 hari, pakainya MA7, MA25, MA99. Jadi kalau 3 benang ini sudah lebar-lebar, candlenya itu meloncat di titik yang paling bawah itu saya beli. Gitu. Iya, thank you Bang Sunan. Bang Sunan. Itu biasanya ditandai oleh 2 konfirmasi ini. Jadi terjadinya ini kan ekstrim, penurunan ekstrim di titik paling bawah. Itu biasanya terjadi adalah berita yang bertubi-tubi sangat hiper, hingga mengakibatkan sebuah reaksi panic sell yang hiper, dan terjadinya orang menjual barang secara hiper. Nah, titik terbawah itu tunggu aja sampai titik terbawah. Caranya melihat adalah apa? Candle Bang Toyib, dia meloncat dari benangnya. Ada satu kondisi di mana teman-teman nanti akan loncat ini balok nih. Level inilah yang seringkali tidak disukai orang, tapi saya suka beli. Kalau teman-teman perhatikan level-level ini akan mempertahankan dalam waktu bisa sebulan, bisa 4 bulan. Ini yang di sini ya, ini juga candle Toyib, tapi jangan yang pucuk seperti ini kalau yang belum biasa ya. Kalau saya sudah biasa saya beli, ini langsung saya beli. Gitu ya. Di sini margin juga kan. Ini marginnya. Kalau ini untuk scalping ya, posisi
downtrend untuk scalping oke lah gitu ya. Ini posisinya downtrend ya. Yang saya bahas ini adalah downtrend full gitu ya. Bagaimana saya mengambil margin ketika downtrend full adalah posisinya adalah candle Bang Toyib ini. Jadi candle Bang Toyib ini akan mempertahankan, kalau diperhatikan ini di sini ya, bawah paling bawah ini tanggal 4 Desember. Dia sampai tanggal berapa ini? 12 Januari aja baru klop, baru harganya turunnya segitu. Tapi di sini sudah ada momentum kenaikan atau napasnya dulu. Terus yang di sini candle Bang Toyib lagi itu pada saat 21 Januari dia baru turun lagi. Kalau di sini ini 10 Mei, 4 bulan. Tapi di sini teman-teman sudah momentum. Ini adalah napas dari penurunan. Ini cara saya mengambil posisi pembelian untuk scalping di kondisi downtrend. Caranya adalah mengambil napasnya dari penurunan. Karena sifatnya market itu yang perlu teman-teman pelajari, pahami adalah gini. Tidak ada kenaikan yang terus-menerus dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Lah, Toyib ini adalah napas dari penurunan yang paling ekstrim di titik terbawahnya. Thank you Bang Sunan. Pernah alami loss root? Jadi gini ya, pernah. Karena adanya dulu, kenapa bisa saya menemukan ini, karena benturan atau ini proses yang saya alami. Teman-teman, saya bisa cerita semua ini karena proses yang panjang teman-teman. Saya jatuh bangun ribuan kali untuk mempelajari secara detail keilmuan ini, sampai pada satu level di mana sudahlah saya harus konsentrasi untuk melihat candle ini titiknya tuh di mana. Setelah saya ketahui candle Bang Toyib ini, kalau teman-teman ini ya, saya sampai gini nih ya, kalau nanti teman-teman sudah biasa itu ya, teman-teman nanti akan mudah untuk itu. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini candle semua ini ditandai dengan satu kondisi yang sama. Kalau teman-teman perhatikan, itu adalah 1, 2, 3 benang, baloknya meloncat. Ini kan meloncat, baloknya meloncat. Ini 1, 2, 3. Yang sebenarnya yang lebih baik yang lebar-lebar gini ya teman-teman, karena biar tidak itu nyangkut. Kalau yang sudah lebar-lebar gini, setelah itu adalah baloknya meloncat, itu enak teman-teman, marginmu enak ya, seger gitu ya. Kalau ini teman-teman lihat lagi di sini 3 benang, baloknya meloncat, ada tandanya kan tuh. Ini 3 benang, baloknya meloncat. Di sini ini ada ring loh, kenaikan. Ini jangan dipikir sedikit loh teman-teman, ini banyak teman-teman. Ini 26.600. Ini sampai sini, ini 32.000. Ini 20% lebih. Kelihatannya sepele. Tapi napasnya ini kita ambil di titik napasnya, posisi penurunan itu, itulah momentum di mana teman-teman bisa profit di tengah downtrend. Itu yang saya pelajari dalam masa lalu. Jadi kalau downtrend seperti itu ya, itu cara ngambilnya seperti itu. Kalau yang posisinya uptrend, Toyib itu gunanya buat apa? Ini untuk margin maksimalmu. Di atas itu juga Toyib juga. Nih, saya akan bahas untuk Toyib yang di atas ya teman-teman. Jadi bagaimana marginmu maksimal nanti akan ditandai oleh Toyib. Ini 3 benang, balok meloncat. Mantap kan teman-teman? Setelah itu koreksi. Kita lihat lagi. 3 benang, lebar-lebar, balok meloncat, koreksi. 3 benang, balok meloncat, koreksi. 3 benang, balok meloncat, dan koreksi. Gitu ya.
Itu caranya saya take profit margin secara cicil. Maksimalnya di mana ini? Ini kalau teman-teman pengen makan habis full gitu, marginmu itu biar tidak tersisa gitu. Caranya adalah toyib yang di atas. Dan toyib ini, candle toyib ini, teman-teman nanti pelajari sendiri. Pada time frame-nya adalah 1 hari. Jangan time frame bawahnya ya. Saya melihat bahwa yang paling tepat adalah time frame 1 hari. Ini bisa dipakai untuk saham maupun crypto. Karena saya pakainya trading view. Jadi sama seharusnya. Secara keilmuan harusnya sama. Saya sendiri menemukan candle ini, saya sendiri itu sampai sekarang. Itu tuh ya antara takjub, gumun, atau isai. Bener. Saya tuh kalau bahas gini ya, ini buat saya itu apa ya, makanya saya berharap teman-teman bisa nanti kalau sudah biasa mengeksekusi di candle toyib ini, nanti teman-teman seumur hidup menurut saya susah untuk rugi lah, sulit menurut saya. Kalau yang penting bisa mengontrol kesabarannya loh ya, permasalahannya kan nggak sabar gitu. Pakai settingannya MA itu ya, itu tadi jawab. Saya tak kencing dulu ya, bentar. Oh, ini aku minum. Saya tuh kalau live gini ya kencing-kencing sering ya, itu ya. Minumnya banyak juga soalnya. Weh, sudah jam 12 loh teman-teman, ndak terasa loh ya. Habis ini ya benar lagi lah ya. Ayo, 2 3 itu. Info BTC bang, info BTC. Lah ini kita belum tahu ini bull trap atau enggak. Nanti tunggu aja Sabtu ya, Sabtu Minggu itu. Selama dia belum bisa nembus ini ya enggak bisa kita susah untuk mengetahui ini masih awal sekali. Ya kalau terbang kan kita senang semua ya, saya aja senang. Tipe downnya nanti belinya kalau tipe down ya untuk yang seperti tadi itu ya. Kalau sudah posisinya bocor aja. Umpamanya di sini ada balok itu ya, balok merah-merah itu bocor di sini ya. Itu baru kita masuk BTC, umpamanya BTC. Saya kan ada BTC di sini. Nanti saya akan beli BTC down sejumlah 3% dari total portofolio saya. Biasanya 30 dolar sih saya untuk ngerem itu ya. Itu aja yang harus dilakukan. Maksudnya kalau saya melakukannya seperti itu. Iya, oh ya, takutnya ya. Hari ini ya ndak lemas. Wong margin semua. Iya, makasih ya Bang Jos Nostik ya.
Just Gnostik. Makasih. Guys, belum tahu. Kemungkinan besok masih hijau. Besok masih hijau. Besok menurut aku bisa masih hijau. Nanti Sabtunya yang perlu waspada, mulai Sabtu Minggu itu saya ragu. Sabtu Minggu itu saya ragu. Dan Sabtu Minggu Senin itu sudah ragu. Kemungkinan kalau ini bisa nembus 19.000 ya berarti bullish. Ada arah bullishnya. Trapnya kecil. Gitu. Ya. 19.000 bisa nembak dulu, diuji dulu di sini nih ya. Spot-spot kecil-kecil di sini nih dibantai semua sampai 19 berapa ya? 19.700 itu berarti hampir 75% bullish memegang kontrol. Kalau ini sudah sampai di titik ini, bullish memegang kontrol. Ya kalau sudah gitu ya pilihan, mau mbok tambahi muatan terserah. Kalau saya gitu. Tapi kalau saya kan sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup di area sini, sudah cukup. ETF saya sudah cukup. Walaupun itu margin aja lumayan semua teman-teman. Sudah cukup. Jadi nanti saya cuman butuh kalau trap direm, kalau terbang ya udah tak diemin aja. Karena kan sudah ada saya sudah punya barang kok. Jadi saya itu ndak bingung. Jadi kondisi kalau melihat di market saat ini yang saya persiapkan itu adalah bagaimana mengatasi trap. Kalau saya gitu, mengatasi trap, skenario-nya itu yang harus saya lakukan untuk saya tidak sampai terlalu berat gitu loh, secara koreksi tergerusnya terlalu berat bagaimana. Setelah saya itu tadi saya pikirkan sebentar gitu ya, yaitu yang saya lakukan ya tadi BTC down tak beli 3% untuk ngerem itu aja. Loh Bang, kenapa? Lah iya makanya ditarik modalmu sih. Bang Rocky, ini makanya ETF itu kan SRP up juga, itu sudah saya jual modalnya. Tinggal marginnya aja SRP up. Karena memiliki potensi yang bisa trade. Kalau yang ETF menurut saya amankan modal. Untuk scalping gimana Bang BTC? Kalau scalping pun sebenarnya saya kalau untuk scalping ya dasarnya kan karena saya kan time frame-nya 1 hari. Otomatis scalpingmu tetap scalping yang secara 2 minggu sampai sebulan. Caranya gimana? Caranya ambil aja di zona-zona toyib. Zona-zona toyib untuk scalpinganmu, umpamanya ini contoh ini, ambil di pada saat toyib itu terbentuk 1, 2, 3 benang balok meloncat gitu ya. Ini kamu ambil di sini, taruh aja di 16.000 lah, di atas ini sudah gitu. Ini dari 16.000 aja sampai level ini sudah profit ya. Ini kan 10%. Ya kan? Ya terus momentumnya lagi gimana? Kalau scalping itu ilmunya adalah bagaimana kamu jeli untuk melihat momentum. Contoh ini kan kalau yang lihat di video YouTube saya yang sebelumnya pada tanggal ini yang dibahas kan akan membentuk pola W dari mulai kita live di sini. Betulnya polanya akan terbentuk W dan itu terjadi, gitu ya, terjadi W. Kenapa W? Itu hampir rataan terjadinya koreksi. Kalau teman-teman perhatikan, kalau yang turunannya ke sini, dia itu polanya itu sebetulnya dia itu bernapas di atas MA25. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan yang namanya toyib, kenapa kok saya ambilnya toyib? Karena ketika toyib
dia itu akan bernapas di atas MA25. Kalau dia gagal ke golden ratio, minimal dia akan ke MA25 dulu. Dia akan parkir dulu di situ. Setelah itu baru dia dam lagi. Jadi kalau toyib ini sebenarnya santai enggak? Kalau nanti teman-teman sudah terbiasa dengan candle toyib ini, momentumnya jadi tahu. Ini toyib juga di sini kan. Ketika mau beli toyib di sini, kalau dia sukses, itu akan ke golden ratio. Kan lumayan juga, seger gitu ya. Benangnya akan ke golden ratio, ke benang ini. Jadi kenapa kita kasih nama toyib? Karena balok ini kabur, selalu kabur dari benang-benangnya. Makanya saya kasih nama toyib, itu biar mudah orang mengingatnya. Toyib itu ilustrasinya orang yang suka kabur gitu. Iya, sport sekali gitu ya. Jadi ini sport soalnya. Dan saya bisanya membaca market itu dari time frame 1 hari. Karena time frame 4 jam itu banyak goyangnya. Jadi tetap panduannya ke time frame 1 hari. Karena time frame 1 hari ini dengan ilmu timing menurut saya teman-teman sulit untuk kerugiannya itu sulit. Asal sabar ya. Kadangkala kita itu contoh nih kayak ada ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kalau yang di ada itu waduh sudah gulung kuming ini. Beneran sudah didorong lagi gitu ya. Tapi contoh ini, teman-teman beli di toyib di sini. Ini kan berat sudah toh. Kedorong lagi buat DCA di sini. Ambilmu toyib lagi. Gitu ya. Karena ini kan posisinya bukan datar. Dia nih kayak gini nih. Karena ternyata dia dorong ke bawah sampai kayak gini nih pola nih. Tapi tetap ketika teman-teman beli di toyib, sangkutmu itu mudah untuk dipecahkan. Minimal itu mudah untuk dipecahkan. Jadi nanti harganya gandeng di tengah ini. Kalau mau beli di DCA ini ya. Nanti di sini kamu sudah margin. Seandainya gagal ya toyibmu gagal di sini, wah kok beli toyib gagal, ternyata lengkuannya tidak datar lengkuannya lebih dalam seperti ini. Beli DCA. Karena apa? Dia akan napas. Kalau teman-teman perhatikan semua market itu hampir rataan. Itu ada yang namanya bernapas. Ini kalau teman-teman perhatikan ya. Ini tak gambar gini. Hajar terus apa bernapas ya? Dia itu bernapas. Jadi kalau teman-teman sudah tahu dasarnya ini, teman-teman nanti tidak akan takut. Mbok kunci di bawah semua ini, kamu tidak akan takut. Nih ya kalau mbok kunci ini di sini ya, ini kunci, tak kunci, ini tak kunci ya. Napasnya ada mbok jual. Kunci di sini, napasnya ada tak jual. Kunci di sini, napasnya ada tak jual. Maaf. Ini ilmu dasarnya seperti itu. Nah, harusnya teman-teman kalau sudah biasa ketukannya di ini semua toyib yang saya garisi kuning-kuning ini toyib. Mbok desa selama 2 kali aja itu tetap nanti akan ada momentum. Gitu. Ya, sama-sama Bang Ferry. Dengan ETC. Nah itu nunggu besok, nunggu semua koin menurut saya patokannya ke BTC saat ini. Jadi teman-teman kalau saya takutnya gini, ini banyak yang FOMO, pasti banyak yang FOMO. Kondisi saat ini banyak yang FOMO, orang melihat bahwa ini sudah big bullish. Itu yang saya takuti. Ya kalau melihat dari itu besok 2-3 hari ke depan apakah dia terjadi bull trap atau enggak. Kalau dia terjadi bull trap di sini tandanya adalah ini tahu balok-balok merah ini. Ya berarti tidak kuat nanti 3 hari ke depan.
Kalau tidak kuat ini ke 13.000 bahkan ke 10.000. Jadi jangan senang dulu saat ini belum bullish karena benang aja belum naik ke atas golden ratio, jadi belum bullish. Ini bearish masih memegang kontrol. Iya, tak kalau drop 13.000 sampai 10.000 reaksi dropnya. Eksekusinya tadi kan saya sudah jelasin, bisa lihat kembali nanti di YouTube saya. Itu ada ulangannya, teman-teman itu ya, di subscribe channel YouTube saya Iwan Crypto. Terus nanti teman-teman bisa yang tidak sempat untuk lihat live bisa lihat ulang kok besoknya. Minimal gambarannya bisa dilihatin lagi gitu ya. Semoga bermanfaat. Dibantu like, share sama subscribe ya teman-teman Iwan Crypto. Gue kakak bang udah kebal sama butrep dari iya. Udah factor ya kali. Udah factor ya. SRP apa deh benda seto teko-teko. Iki kok iki gendes teko SRP up OTW 05 iki piye. Putra, thank you. Musik to. SRP aku wis tak take profit yo. SRP aku tak take profit. Sudah tak jual modalnya. SRP up saya, sisanya cuma margin. Kan kemarin dari sini toh. SRP up kita tuh kemarin didapat dari 0,68. Ya lagi. Nih sini ya. Tadi tak take profit modalnya, tak jual modalnya di area mungkin balok ini loh. 0,95. Masih ada sekitar kurang lebih aja ya 35% margin. Sisanya marginnya aja saya sisain. Naik syukur, dan turun ya tidak apa-apa. Tunggu lagi nanti suatu saat naik gitu aja. Tinggal tunggu koreksinya aja seberapa. Karena kita belum bisa ngukur. Saya takutnya satu, tidak adanya candle bullish averaging engulfing. Kedua, teman-teman perlu perhatikan BTC dominan ini berbanding terbalik dengan mimpi dan harapan kita. Itu menjadi catatan penting. Ya. Jadi kalau tidak, jadi gini loh, yang terjadi itu naik, tapi sinyalnya dari BTC dominannya terbalik. Yang benar kan harusnya merah. Main spot, saya spot, murni full spot ya. ETF saya itu spot murni spot. Jadi yang perlu diperhatikan nanti besok teman-teman sekitar dari seminggu inilah, ini terbentuk enggak, trapnya itu terbentuknya. Kalau terbentuk ya enggak usah dilawan. Makanya saya sudah take profit margin untuk reguler TPM ya. Untuk tipe ETF semua modal saya jual. Jadi umpamanya modalnya $10 tak jual $10, umpamanya modalnya $20 tak jual $20, umpamanya modalnya $100 ya tak jual $100 gitu. Jadi yang tersisa cuman margin. Tujuannya apa? Kalau terjadi yang tidak diinginkan trap, jadi sudah aman aset. Tinggal kita timpa di bawah. Ya kalau ini yang terbentuk saya akan belinya, karena kan BTC saya masih ada di bawah ini gitu ya. Contoh aja BTC saya umpamanya $1.000 gitu ya. $1.000. Yang saya lakukan kalau terjadi trap ini apa? Saya akan beli BTC down $30. Ini 30% toh.
tujuannya untuk apa? Untuk ngerem ini biar koreksinya tidak terlalu berat, dibantu oleh ini. Karena saya tidak tahu dalamnya seberapa, saya tidak tahu. Nah kalau nanti banting ke atas ya tidak apa-apa, tau $30 yo duit seberapa, ini uang receh kan, gitu ya. Kalaupun kebanting yang dikorbankan itu cuma ini, teman-teman. Tapi kalau keseret ke bawah, ini nih mempertahankan nilaimu yang besar ini. Ini strategi saya akan seperti ini. Kalau yang terjadi ini trap. Wah, kalau modal habis waktu loh, nggak bisa wong ini apa itu kok di spotan susah kecuali jadi harga 4 contoh tinggal Rp4 gitu ya secara nominal, yaitu keliquid habis. Ini tidak keliquid kalau spot. Kalau spot tidak keliquid. Mantap, ternyata sama. Oh gitu ya, ya semoga ya mantap. Jadi nyeretnya kita ndak usah takut seret, kasih hantaman. Gimana kita punya strategi untuk ngerem itu. Jadi enak gitu teman-teman. Buang aja uang kecil untuk ngerem. Bakal kena. Nah ini kan kita bahas itu. Bahas tentang kalau yang terjadi bull trap. Kalau yang terjadi apa ini kan yang terjadi yang terburuk, yang terjadi bull trap bisa ndak kemana, bisa ke 13.000 loh. Saya ngomong terus terang, potensinya punya potensi bisa ke 13.000. Bahkan kalau terjadi di 13.000 dia akan dikasih napas sebentar, dihantam kembali ke 10.000. Jadi pola kalau umpamanya ini trap beneran yang terjadi seperti di sini, ini akan polanya seperti ini, bukan lagi datar di sini. Karena akan curam seperti ini, polanya lebih 2 kali lengkuan tapi turun dorong ke bawah. Ini yang kita perlu harus waspadai. Kenapa dasarnya 13.000? Dasarnya 13.000 kalau secara riwayat kita bisa membaca di sini. Di sini sebelum terjadinya ini juga sama, ini W. Ya, ini W. Dan di sini adalah spotnya 18.100. Dan di sini terjadi trap. Dia turun menjadi posisinya adalah 15.500. Jadi terjadi ring penurunan $2,5, $2.500. Bukankah kalau terjadi trap kembali dari 15,5 bisa menjadi koreksi ke bawah 2,5 lagi lebih dalam, berarti di 13.000. Kalau yang terjadi di 13.000, berita fatalnya adalah kondisi benangnya sudah posisinya seperti ini, bukan lagi datar lagi. Jadi memiliki dorongan ke bawah bisa sampai 10.000. Karena hampir kecenderungannya dari setiap penurunan itu terjadinya adalah 2 lengkuan. Kalau teman-teman perhatikan itu sinyalnya itu 2 lengkuan. Ini sebenarnya 2 lengkuan, teman. Yang terjadi. Dan di sini ya kalau teman-teman di mati gitu ya, ini kayak gini polanya. Sama polanya, ini 2 lengkuan. Gitu ya. Komen waspada aja nanti dari Sabtu, Minggu, Senin gitu dipantau aja. Saya juga nggak tahu apakah. Kalau bullish gimana? Bullish tandanya gini, sinyalnya gini. Kalau ini maraton naik ya, sinyalnya teman-teman ambil aja yang di sini lah 19.000, 20.000 bisa nyentuh gitu ya, sampai area ini bisa ketembus, itu berarti bullish memegang kontrol. Bullish memegang kontrol itu artinya gini. Jadi ini kan benangnya seperti ini. Nah, dia bisa sampai sini, dia memaintain di sini. Ini juga sudah termasuk bullish memegang kontrol dari downtrend menuju uptrend. Terus kalau sampai atas lagi ya lebih bagus lagi.
Ini namanya kalau dia menari di atas golden ratio-nya, itu berarti uptrendnya memegang kontrol. Kalau saat ini kan masih bearish memegang kontrol atau downtrend kasihan ya. Trennya masih di bawah golden ratio ini. Jadi kalau di sini ini sudah membentuk bullish belum jauh sekali. Masih jauh sekali. Jadi pamit dulu Mas Iwan. Ya, terima kasih ya Bang Putra. MA 99. Jadi kita ini golden ratio ini. Yang kuning ini ya. Ini golden ratio. Jadi kalau ini MA 99, MA 2, MA 7, MA 25, MA 99. Kita pakainya benangnya itu. Indikatornya gitu. Jadi tunggu aja lah teman-teman. Kalau lihat di posisi benangnya saat ini, kecenderungannya masih turun. Menurut kan banyak pengamat juga melihat bahwa 13.000 bisa jadi itu adalah memang terjadi. Karena apa? Teman-teman perlu perhatikan juga BTC-nya tidak make sense gitu ya. Terus apa? Itu ini perlu dipantau juga. Kenapa bisa dia naik tapi ininya naik, kan aneh gitu loh. Aneh radaan betulnya. Karena USDT-nya turun banget loh itu. Tadi itu USDT turun banget. Ya, ini USDT ini yang beli USDT panen ya. Yang serok tadi kondisi koreksi gitu ya. Mantap sekali itu. Jadi USDT berapa ya? Koreksi ini lumayan. Ini membentuk ini nanti 0, sampai di bawah 1 loh. Di bawah itu loh, turunnya drastis ya, lumayan ya kalau dengan di compare dengan BUDS. MA nya kalau kuning MA 99. Kalau motong iya, kalau dia nanti baloknya muncul seperti ini ya teman-teman, bagaimana melihat posisi bearish gitu ya. Bearish itu nanti maksudnya bull trap bukan ditandai seperti apa, sebenarnya perlu 2-3 hari, tidak usah takut ya. Perlu konfirmasinya tuh beberapa hari. Jadi kenapa kita pakai time frame 1 hari itu sebenarnya lebih aman, karena kan kita bisa memantau secara beberapa hari, jadi mengeksekusinya enak gitu ya teman-teman. Sudah malam. Oke, terima kasih buat supportnya semuanya, semoga bermanfaat buat semua teman-teman, buat Bang Dwi juga, Bang Huhu, Bang Suyin, Cak Wawan, Gembel, Maksimal, Unik Beauty ya, terus Sasana, Kuping Besar, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bang Arci juga ada, enggak Bang Arci ini ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu, cuan selalu, tetap Dior ya. Itu bukan MA nya MA 7, MA 25, MA 99. Itu bawaan ya. Ya, sama-sama, terima kasih.